Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solehudin, NIM 14012100056, kelas 8D TPL. Di video ini saya ingin mempresentasikan materi tentang privasi dan keamanan data. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Bidang Ilmu Komputer yang diampu oleh Bapak Sigit Auliana, Eskom Mkom. Baik, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama adalah konsep dasar privasi dan keamanan data. Kita breakdown satu persatu. Privasi data memiliki pengertian yaitu hak individu untuk mengendalikan informasi pribadinya agar tidak dapat disalahgunakan. Kemudian keamanan data adalah perlindungan data dari akses ilegal, mencurigakan, pencurian, serta kerusakan teknis atau manusia. Dan kemudian apa sih hubungan keduanya antara privasi data dan keamanan data? Hubungan keduanya adalah privasi tidak dapat tercapai tanpa adanya keamanan yang kuat sebagai fondasi perlindungan data. Jadi ibaratkan privasi ini adalah sebuah rumah, kemudian keamanan data ini adalah pintunya atau pagarnya, atau jika rumah itu mewah ada satpamnya, seperti itu. Jadi ketika ada keamanan data atau sistem yang dapat mengamankan data itu, maka privasi data akan terjaga, seperti itu. Namun jika suatu rumah itu tidak ada pagar atau pintu ataupun sesuatu yang dapat mengamankannya, maka rumah itu tidak tercapai suatu keamanannya, dan siapapun bisa masuk dan siapapun bisa mengambil apapun yang ada di dalam rumah tersebut. Seperti halnya dengan privasi data, siapapun dapat mengambil data pribadi apabila tidak ada keamanan data. Kemudian tantangan utama dalam menjaga data. Yang pertama adalah ancaman siber. Kedua ada kebocoran data. Ketiga ada regulasi dan kepatuhan. Dan saya jelaskan satu persatu. Ancaman siber seperti halnya malware berbahaya dan ransomware. Malware berbahaya ini adalah program yang sengaja dirancang untuk merusak dan mencuri data. Dan ransomware adalah bagian dari malware yang bekerja dengan cara mengenkripsi data, kemudian meminta tebusan agar data yang dienkripsi tersebut dikembalikan. Kemudian ada phishing dan social engineering. Phishing adalah upaya manipulasi, upaya penipuan yang dilakukan untuk mencuri data. Contohnya, jika kita diberikan email oleh bank atau oleh pihak IT seperti itu ya, untuk menginputkan data yang kita kira itu adalah benar bank atau benar pihak yang membutuhkan data, dan ternyata itu adalah penipu gitu ya. Dan ternyata itu adalah penipu yang berkedok sebagai pihak bank untuk mencuri data pribadi kita yang akan disalahgunakan ke depannya. Kemudian social engineering adalah upaya manipulasi psikologi yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang sensitif atau data-data pribadi kayak gitu. Kemudian serangan DDoS dan insider threats, di mana serangan ini adalah serangan sistem yang membuat sistem itu serangan sistem yang bekerja dengan cara membajiri sistem sehingga server menjadi down dan menjadi tidak bisa diakses kayak gitu. Kemudian kebocoran data, penyebab utama meliputi serangan langsung, kemudian kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Dampaknya signifikan, termasuk kerugian finansial dan reputasi. Kesalahan manusia seperti kurang adanya kesadaran dalam
menjaga keamanan data kita, seperti kita asal mengeklik link-link yang tidak diketahui, dan kegagalan sistem ini adalah kurang adanya keamanan dalam pembuatan sistemnya, dalam perancangan sistem. Kemudian ada regulasi dan kepatuhan. Sebetulnya regulasi ini bertujuan untuk membuat suatu sistem menjadi lebih aman. Namun masalahnya adalah implementasi dan kesadaran kita yang masih menjadi tantangan bagi banyak organisasi. Jadi beberapa orang dan beberapa organisasi gitu ya, dimana SDM-nya itu belum memiliki kesadaran yang penuh untuk mengimplementasikan regulasi-regulasi yang telah dibuat. Kemudian solusi meningkatkan keamanan data. Yang pertama adalah teknologi keamanan, kedua kebijakan dan prosedur, dan ketiga edukasi dan kesadaran. Teknologi keamanan berupa penggunaan enkripsi, firewall, IDS, dan autentikasi multifaktor atau MFA, multifactor authentication, dan backup data untuk melindungi sistem secara menyeluruh. Kemudian kebijakan dan prosedur seperti pengendalian akses ketat, audit berkala, dan tindakan disiplin untuk memastikan penerapan keamanan yang konsisten. Kemudian yang ketiga adalah edukasi dan kesadaran berupa pelatihan rutin, simulasi serangan, dan kampanye kesadaran guna memperkuat budaya keamanan di dalam organisasi. Ini merupakan hal yang cukup penting karena terkadang suatu sistem yang sudah dibuat dengan sedemikian rupa, sistem yang sudah dibuat sistem keamanannya terkadang bisa roboh atau bisa dihack gitu ya, karena kelalaian orang-orang tertentu yang belum mengerti tentang cara menjaga privasi data kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada studi kasus kebocoran data di Indonesia. Ya, yang pertama ada kasus Peduli Lindungi, yaitu seperti waktu itu kurangnya pengamanan aplikasi sehingga membuka celah eksploitasi data pengguna. Kemudian ada kasus di Bank Indonesia atau bank swasta gitu ya, kemarin yang di BSI ya, terjadi adanya ransomware karena sistem internal yang lemah menyebabkan risiko keamanan dan akses tidak sah. Kemudian Tokopedia, serangan siber berhasil mengeksploitasi kelemahan sistem dan data pelanggan bocor. Dan BPJS Kesehatan, sistem pengelolaan data tidak memenuhi standar keamanan, menimbulkan kebocoran informasi yang sensitif. Itu sangat merugikan bagi banyak orang dan bagi perusahaan itu sendiri, karena sesuatu yang berhubungan dengan data itu akan berdampak besar, seperti nanti timbulnya jual beli data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan akan menimbulkan penipuan, manipulasi data dan sebagainya, dan itu akan berdampak kepada banyak orang. Kemudian praktik terbaik dalam perlindungan data. Yang pertama ada enkripsi kuat, kedua autentikasi multifaktor, ketiga patch dan update rutin, dan keempat edukasi pelatihan. Enkripsi kuat itu dengan cara melindungi data secara menyeluruh dari akses tidak sah, dan autentikasi multifaktor mengurangi risiko akses ilegal melalui verifikasi tambahan. Patch dan update rutin memperbaiki celah keamanan dan menjaga sistem tetap terlindungi. Edukasi dan pelatihan yaitu dengan cara membentuk kesadaran dan kesiapan karyawan terhadap ancaman siber. Baik, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama, penguatan kebijakan keamanan dengan cara menerapkan aturan ketat di seluruh organisasi untuk mengurangi risiko kebocoran. Kedua, investasi ke teknologi, yaitu dengan cara memanfaatkan solusi keamanan terkini seperti enkripsi dan autentikasi multifaktor. Yang ketiga, pelatihan dan audit rutin, yaitu meningkatkan kemampuan dan kesadaran staf
serta memeriksa efektivitas langkah pengamanan. Dan keempat, yaitu kepatuhan regulasi dan budaya keamanan, dengan cara memastikan ketaatan pada peraturan sekaligus menumbuhkan budaya keamanan dalam organisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan di video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.